Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, thalibin thalibat, wabil khusus Majlisul Asatidz wal Ustadzat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilangsungkan dengan kajian fikih kitab Safinatun Najah sampai masuk waktu isyraq. Di dalam jadwal, waktu terbitnya matahari adalah jam 5.59, jam 6 kurang 1, kemudian ditambah 16 menit. Jadi kira-kira jam 6:04 kita akan melaksanakan sholat isyraq. Syaratnya adalah bagi mereka yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat subuh di masjid, kemudian tsumma qa'ada, kemudian dia duduk, yazkurunallaha, berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, maka pahalanya sampai terbit matahari, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya adalah semisal dengan pahala haji dan umroh, tamah, sempurna dan sempurna. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kajian fikih kitab Safinatun Najah. Faslun, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Pasal ini menjelaskan tentang bersuci dari sisa kotoran, buang air kecil atau buang air besar. Saya akan kasih pengantar terlebih dahulu sebelum membacakan pasal ini. Jadi pasal ini akan membahas tentang mensucikan diri dari sisa kotoran, buang air kecil atau buang air besar. Bahasa kitanya cebok. Di dalam fikih namanya istinja. Jadi ada bab istinja. Jadi saya akan memberikan pengantar tentang bab istinja, kemudian masuk ke dalam pasal ini. Jadi bab istinja, pertama pengertian istinja. Istinja adalah mensucikan diri dari sisa kotoran, buang air kecil atau buang air besar. Silakan dicatat dan agak dipercepat. Istinja adalah mensucikan diri dari sisa kotoran, buang air kecil dan buang air besar. Istinja itu pengertian. Kemudian hukumnya, hukum istinja. Hukum istinja yang pertama wajib. Hukum istinja yang pertama adalah wajib jika yang keluarnya itu disertai dengan kebasahan. Jadi yang keluar
dari depan ataupun yang belakang disertai dengan basah, maka itu wajib beristinja. Yang kedua, hukum yang kedua, sunnah. Jadi yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Jika yang keluarnya itu kering, sunnah beristinja. Misal yang keluar dulu cacing, kering tapi, maka sunnah beristinja. Kalau disertai dengan bebasahan wajib beristinja. Ini saya menggunakan bahasa fikih istinja. Kalau bahasa kitanya, ya. Hukum yang ketiga, makruh. Hukum yang ketiga, makruh. Jika ada keringat yang mengalir ke kubul dan ke dubur. Jika ada keringat yang mengalir, kadang saking panasnya suka atau habis olahraga air mengucut ke belakang. Nah, itu ketika beristinja hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Bukan gitu. Kita ulangi. Hukum yang pertama wajib jika yang keluar disertai dengan bebasahan. Kemudian yang kedua hukumnya sunnah jika yang keluarnya itu kering. Nah, kemudian yang ketiga makruh jika yang keluarnya itu angin. Jika yang keluarnya itu angin, jadi keluar angin. Apa bahasa kitanya? Jika yang keluarnya angin, setiap keluar angin istinja. Setiap keluar angin, buang angin istinja. Itu hukumnya makruh. Nanti akan berpotensi untuk was-was, maka dihukumi makruh. Kemudian yang keempat, hukumnya adalah mubah. Mubah itu artinya boleh. Jika ada keringat yang mengalir ke kubung atau dubur. Jika ada keringat yang mengalir, itu mubah untuk dibersihkan. Hukum yang kelima adalah haram. Hukum yang kelima adalah haram jika menggunakan alat istinjanya itu hasil gosok atau hasil nyuri. Istinja pakai air, airnya dapat nyuri, airnya dapat gosok. Sah enggak istinjanya? Sah istinjanya, tapi dia dihukumi haram. Jadi haramnya itu bukan haram istinjanya, tapi haram dikarenakan alat yang dipakai untuk bersuci hasil dari gosok atau hasil nyuri. Airnya dapat nyuri, airnya dapat gosok, itu haram. Haram bukan haram istinjanya, istinjanya tetap sah. Itulah anak-anakku sekalian hukum istinja. Kalau tadi pengertiannya, kemudian yang kedua hukum istinja. Ada 5: wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Tapi hukum asalnya adalah wajib, dengan syarat jika yang keluarnya itu disertai dengan bebasahan. Yang ketiga, alat istinja. Jadi, alat istinja. Alat istinja adalah air
yang digunakan untuk beristinja, yang pertama air, yang kedua batu dan semisalnya. Jadi nggak mesti batu. Nah, apapun yang terhampar di alam ini, di dunia ini, itu bisa dijadikan sebagai alat beristinja jika memenuhi syarat-syaratnya. Jadi yang disebutkan di sini batu, di air dan batu. Sekarang martabatnya, mana yang lebih utama, air atau batu? Martabatnya. Martabat yang pertama, batu kemudian dengan air. Satu paket ya. Pertama pakai batu dulu dan yang semisalnya, kemudian pakai air. Itu martabat yang pertama, yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, pakai air saja. Air. Kemudian yang ketiga, martabat ketiga, pakai batu saja. Jadi ulangi, martabatnya adalah satu pakai batu plus pakai air. Jadi pakai batu dulu dan yang semisalnya, kemudian setelah itu baru pakai air. Itu martabat yang paling tinggi. Boleh kamu praktekkan. Kemudian yang kedua, hanya pakai air saja, pakai air. Ya seperti yang sering kita lakukan, pakai air saja. Kemudian martabat yang ketiga adalah menggunakan batu dan yang semisalnya. Apa hukumnya menggunakan batu? Boleh. Hukum menggunakan batu, beristinja dengan batu, hukumnya adalah boleh. Kemudian menggunakan batu tidak seperti wudhu, tidak seperti tayamum dalam wudhu. Kita harus wudhu, air gak ada, maka bertayamum. Gak bisa menggunakan tayamum tapi airnya ada, kecuali bagi orang yang terhalang untuk menggunakan air. Tapi kalau istinja dengan batu, meskipun di depan kita kolam renang, airnya banyak, di sini kita istinja, di depannya itu pakai batu. Jadi menggunakan batu itu bukan berarti karena tidak adanya air, bukan. Meskipun airnya banyak, itu kita boleh beristinja dengan batu. Air di samping kita ada. Bahkan kita di lomba misalnya itu air melimpah kuat. Nah kita beristinja, saya mau mempraktekkan sunnah Nabi, dan mau pakai air, pakai batu boleh. Beda dengan tayamum. Tayamum dilakukan apabila tidak ada air, kecuali bagi orang yang uzur menggunakan air. Betul? Jadi beristinja dengan batu boleh meskipun ada air. Baik, kemudian pasal yang akan kita bahas itu adalah salah satu bagian daripada alat bersuci dengan menggunakan batu. Itu. Jadi tadi beristinja sudah kita bahas pengertiannya, hukumnya, kemudian alat istinja. Jadi alat yang dipakai untuk beristinja, yaitu dengan air atau dengan batu. Nah, pada pasal ini yang dibahas adalah beristinja dengan menggunakan batu dan semisalnya. Mau dipraktekkan? Kalau nggak mau dipraktekkan, terus saja dibahas. Nah, ilmu itu buat dipraktekkan, ilmu untuk dipraktekkan, ilmu untuk diamalkan. Kalau ilmu bila amalin, kasyadari bila ilmu untuk diamal. Ya suka ataupun tidak suka, wajib suka. Karena ini yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan kita mengatakan jijik, istinja atau cebok pakai batu atau pakai tisu, jijik. Tidak boleh begitu, karena itu adalah
adalah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan kalau ada orang yang jijik, beristinja dengan batu dan semisalnya, jijik, maka wajib bagi dia beristinjanya dengan batu atau yang semisalnya. Kenapa? Karena ada jijiknya itu. Padahal itu yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menghilangkan kita itu supaya jangan jijik, maka dihukumi wajib bagi dia beristinja dengan batu dan yang semisal. Baik. Kemudian beristinja dengan batu ada 3 hal yang disampaikan terlebih dahulu sebelum kita baca. Beristinja dengan batu. Ide kecilnya dulu. Beristinja dengan batu. Jadi paham dulu, setelah paham kita baca kitab. Beristinja dengan batu, yang pertama syarat batu dan semisalnya. Jadi beristinja dengan batu kita kelompokkan kepada 3. Yang pertama mengenai batunya, batu dan yang semisalnya. Jadi syarat batu dan yang semisalnya. Jadi batunya harus ada syaratnya, atau semisal batu. Jika memenuhi syarat berarti boleh dipakai sebagai alat istinja. Dan yang pertama, bendanya harus suci. Bendanya harus suci. Tidak boleh najis. Bendanya harus suci. Kalau pakai batu, batunya harus suci, tidak boleh najis. Yang kedua, benda padat. Jadi alat yang dipakai untuk bersuci berupa batu atau semisalnya harus padat, tidak boleh. Kalau dari padat apa? Cair. Tidak boleh cair, harus padat. Tidak boleh empuk juga, kayak roti tidak bisa. Empoy. Kemudian yang ketiga, kering. Bendanya harus kering, tidak boleh basah. Batunya basah, nggak sah dipakai untuk istinja dengan batu. Kemudian yang keempat, bisa mengangkat najis. Bisa mengangkat najis. Jadi sekali itu langsung terangkat najisnya. Apa ada alat yang nggak bisa mengangkat? Ada, kayak kaca, botol itu yang berbahan kaca. Itu mau digimana juga nggak bakalan bisa ngangkat. Kalau nyerok begini bawa najisnya bisa, tapi kalau untuk mengangkat dan menyerap airnya nggak bisa. Yang keberapa? Yang keempat bisa mengangkat najis. Yang kelima tidak terhormat. Jadi benda yang dipakai itu tidak terhormat. Seperti apa yang terhormat? Makanan manusia itu terhormat. Jadi tidak boleh dijadikan sebagai alat beristinja. Roti kering misalnya dipakai untuk alat beristinja, tidak boleh. Atau kertas tapi ada tulisan ilmu di situ, maka nggak bisa dipakai untuk beristinja. Yang tidak terhormat syaratnya. Terus kalau selain batu apa? Tisu kita ambil contoh. Boleh nggak beristinja dengan tisu? Sekarang udah ngetren itu pakai tisu di beberapa tempat, di hotel, di pesawat tisu. Apakah boleh beristinja dengan tisu? Ya syaratnya. Pertama apa syaratnya? Suci. Tisunya harus suci. Yang kedua benda padat. Tisu benda padat. Benda padat. Tisu bukan benda cair, tapi benda padat. Ketiga kering. Kering nggak tisu? Kering. Makanya tisu basah itu nggak bisa dipakai beristinja. Anak-anak kecil ya, suka pakai tisu basah, nggak bisa. Tisunya harus kering, itu syaratnya. Yang pertama suci, benda padat, kemudian kering. Tisunya kering.
Yang keempat, bisa mengangkat najis. Wah, tisu lebih mudah. Dia bisa menyerap air. Begini guys. Kalau ada tisu kita pakai. Jadi bisa mengangkat najis, bisa menyerap air. Kemudian yang kelima, tidak terkena. Tisu tidak berwarna. Ada yang makan tisu. Tisu bahkan bukan hanya itu, bisa untuk tempat ingus. Apa itu terhormat buat ingus. Atau habis makan, tangan kita bau kotor, basah, pakai apa? Jadi tisu bukan barang terhormat. Jadi intinya beristinja dengan tisu hukumnya boleh.